Bab 571, Awan Seperti Kabut 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Penguasa Uranus pasti ada. Dia mengabaikan kenyamanan Ding dan tidak bisa bersembunyi. Pasti ada alasannya. Apa yang menyebabkan dia mengabaikan keselamatan keluarganya? Xiao Yu harus mencari tahu, tentu saja. Bagi siapapun dari keluarga itu, keluarga adalah akarnya, seperti pohon besar. Akarnya hilang dan semuanya berakhir. Xiao Yu sama sekali tidak percaya pada keberadaan keluarga Ding tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa pelindung keluarga Ding akan menyerahkan keluarga Ding begitu saja tanpa alasan apapun. Matanya bersinar dan dia terus mencari. Kecepatannya juga meningkat pesat. Setelah 3 putaran berturut-turut dalam keluarga Ding ini, Xiao Yu tidak menemukan jejak penguasa tingkat raja tingkat atas, yang membuatnya sedikit kesal, dan dia mendarat di atas gedung 4 lantai tertinggi. Ding Weiran, raja keluarga Dingmu tidak akan keluar, jadi jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga Dingmu. Xiao Yu berkata dengan dingin. Wajah Ding Weiran sedikit berubah, dan dia berteriak, Xiao Yu, aku harus bertarung denganmu. Master Dingjia lainnya juga bergegas untuk membunuh mereka. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, kamu tidak bisa menahannya. Xiao Yu mencibir, dan Zhao Xuanting, yang merupakan anggota terkuat dari Yan Lingwu, keluar, dan dipenggal oleh master keluarga Xiao yang melarangnya melakukan seni tanah, dan beberapa orang lainnya. Master Ding, Xiao Yu mengabaikan kekuatan mereka sekarang. Dingjia Erlang, bertarunglah dengannya. Ding Weiran menggeram, bunuh. Sekelompok Master Ding bertarung dengan gila-gilaan dari segala arah, sementara Biyu Zhen mengikuti dengan pedang yang panjang, terang dan berkilau, tetapi kecepatannya tidak mencapai yang tercepat. Xiao Yu menyilangkan dada. Dia akan membunuh. Saudara Xie, tinggalkan ini bersama kami. Di tengah tawa, Ling Daoyuan muncul di langit, dan lebih dari 10 orang mengikutinya. Melihat mereka, Biyu Zhen tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia berbalik dan menghilang tanpa jejak, dia meninggalkan keluarga Ding dan memilih untuk melarikan diri tanpa menyapa Ding Weiran. Zhao Xuanting, jangan lari. Yan Lingwu berteriak di depannya. Bagaimana Zhao Xuanting memiliki kecepatan penuh, mengikuti angin, yang bukan kemampuan Yan Lingwu untuk mengejar, dia berbalik dan membunuh lagi. Dengan cara ini, Ling Daoyuan dan yang lainnya membentuk tren mencubit bola balik terhadap Ding Weiran. Xiao Yu juga berhenti melakukannya. Baginya, yang utama adalah tuan dari keluarga Ding. Sekarang ini benar-benar akhir dari keluarga Ding. Bisakah raja kuat keluarga Ding masih mengabaikannya? Dia mengubah semangat juangnya hingga batasnya. Menerima suara penuh dari sekeliling. Ling Daoyuan jatuh di depan Xiao Yu. Kakak Xie, apakah kita sampai tepat waktu? Sangat tepat waktu. Xiao Yu melirik tuan yang mengikuti Ling Daoyuan. Siapa mereka? Orang-orang dari keluarga Enlang. Sejauh yang aku tahu, keluarga Enlang tampaknya memiliki kulit pirang dan putih. Tentu saja mereka bukan dari keluarga Enlang. Keluarga Enlang sekarang berkomunikasi dengan mereka di keluarga Mark. Ling Daoyuan tertawa. Xiao Yu tersenyum kecil, tidak heran keluarga Mark tidak datang untuk membantu, bagaimana dengan mereka? Ling Daoyuan berkata, ini adalah tuan dari beberapa keluarga milenium yang bergantung pada keluarga Ling kita. Keluarga-keluarga kecil ini juga memilih untuk mendukung saudara Xie, jadi ketika aku datang ke sini, mereka semua mengikuti. Jika tidak bergantung pada mereka, aku khawatir bahwa dalam menghadapi 2 keluarga besar, serta Tuan Biyu Zhen dan Zhao Xuanting, keluarga Enlang telah lama tidak dapat mendukungnya. Itu saja. Kalau begitu, maka hancurkan keluarga Ding dengan lancar. Xiao Yu berkata dengan ringan. Ling Daoyuan menarik napas, seolah-olah untuk menyamakan depresi dan depresi baru-baru ini, tetapi dia cukup sengsara karena kerja sama keluarga Ding dan keluarga Mark. Sekarang tidak apa-apa. Xiao Yu datang untuk menghancurkan sebuah keluarga. Keluarga Ding, meskipun mereka sangat lemah di mata keluarga Ling, mereka dapat dihadapi sendirian, tetapi mereka dapat dianggap sebagai raksasa. Ada seorang master kelas raja, dan ada hampir 20 master kelas suci, bahkan jika itu biasa saja. Master berikutnya dari level Uranus datang ke sini dan tidak berani bersaing dengan keluarga Ding. Xiao Yu menerobos masuk sendirian, membunuh beberapa orang. Saat ini, master paling suci dalam keluarga Ding sekitar 12 atau 3 orang. Masih ada beberapa orang yang terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung.
Situasi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Xie, kalau begitu aku juga akan melampiaskan kesedihanku hari ini. Ling Daoyuan tertawa. Xiaoyu berkata, kakak Ling akan pergi begitu dia pergi. Sambil tertawa panjang, Ling Daoyuan sedikit menggoyangkan tubuhnya, dan melihat dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, keduanya sama seperti dirinya. Ini adalah transformasi roh misterius dari salah satu dari 10 misteri misterius yang dikuasai oleh keluarga Ling. Satu keluar, tetapi pertempuran 3 pemain. Ketiga orang itu adalah orang sungguhan, tetapi bagaimana hal itu dicapai masih menjadi misteri. Hanya master yang mempraktikkan metamorfosis roh misterius yang dapat benar-benar menghargainya. Begitu Ling Daoyuan bergerak, dia berubah menjadi 3 cahaya dingin, langsung mendekati Ding Weiran, yang merupakan bawahan paling suci, dan Ling Daoyuan sendiri adalah atasan tingkat pelangi. Dia telah mencapai tepi terobosan. Kombinasi ketiganya pasti akan membuatnya melewati 2 level, untuk bertarung melawan master paling maju dari level suci. Belum lagi Ding Weiran, ini juga merupakan kebanggaan perubahan roh misterius, tantangan lintas level, bukan hanya lintas level. Matriark Ding, beberapa hari yang lalu, kamu bilang kamu akan membunuhku dengan tanganmu sendiri. Hari ini biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Ling Daoyuan mendengus dingin. Ketiga Ling Daoyuan, dari kiri ke kanan, saling membunuh. Wajah Ding Weiran bermartabat, dia mengayunkan pedangnya dan bergegas ke Ling Daoyuan di sisi kiri, menyerang dengan seluruh kekuatan dan kekuatannya, sehingga keduanya berubah menjadi 3 sosok untuk bertarung. Xiaoyu, yang sedang mencari master dari keluarga Ding, tersentuh oleh metamorfosis Ling Daoyuan. Xuan Ling Shen Biansu, 1 orang 3 orang, kekuatannya tidak melemah, 3 orang dapat mengepung musuh, sedikit mirip dengan kutukan zaman kegelapan kuno yang menggunakan teknik sihir jahat untuk mengendalikan pertempuran. Angin dan hujan bergerak seperti awan dan kabut, dan tampaknya sedikit mirip dengan ini. Xiaoyu menatap Ling Daoyuan, mengingat saat Ling Daoyuan melakukan transformasi roh misterius menjadi 3 orang di depannya, pola fluktuasi semangat juangnya di tubuhnya, dan kemudian melihat ke langit, matahari menyala, cahaya bersinar, menjadi daun yang tidak rata mengaburkan, meninggalkan beberapa cahaya dan bayangan berbintik-bintik di tanah. Saat matahari yang terik bergerak ke barat, bayangan daun di tanah berubah. Seolah-olah Xiaoyu memahami sesuatu, dia menatap awan putih seperti marshmallow di udara, dan Yu sedang mengembara, dan kemudian dia melihat asap yang mengepul dari asap yang tidak jauh, dan itu berubah menjadi keberadaan seperti awan. Sedikit minggu naik ke hatiku. Senyum mengembang di sudut mulut Xiaoyu, dan bergumam pada dirinya sendiri, ternyata ini adalah makna sebenarnya dari awan seperti kabut. Haha, seperti awan seperti kabut, seperti awan seperti kabut menatap langit, langit biru, matahari yang terik, awan putih, asap, dan asap berkabut, membuat orang menikmatinya dan tidak bisa melepaskan diri, seolah-olah semuanya jauh dari dunia luar. Sangat menyadari arti sebenarnya dari awan dan kabut, Xiaoyu menyadari perasaan yang luar biasa. Ini bukan lagi latihan keterampilan bertarung murni, tetapi semacam persepsi tentang semua hal di dunia. Jenis baru menyadari, Xiaoyu samar-samar, tampaknya memahami perasaan aneh Raja Angin dan persepsi langit dan bumi bergabung menjadi angin dan hujan. Dia berdiri di antara langit dan bumi. Di bawah langit, di atas bumi, menghadap ke bumi yang luas, semuanya terkendali. Tetapi bukan Tuan yang mengendalikan langit dan bumi, tetapi menjadi bagian darinya dan menari bersamanya. Xiaoyu menutup matanya perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Lei Ling Xuanbing menancap di tanah. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah melepaskan pikiran dan tubuhnya dan memeluk langit dan bumi, menggunakan pikiran dan tubuhnya sendiri untuk menyadari momen yang indah dan langit dan bumi. Tidak dapat dipercaya, dia, seorang tuan dari keluarga kecil yang melekat pada keluarga Ling melihat penampilan Xiaoyu, tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan mata ganda iri dan cemburu, menatapnya dengan rumit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan kepahitan. Pada saat ini, mereka mengerti sebuah kata bahwa orang harus mati daripada yang lain, dan barang harus dibuang. Dalam suasana pertempuran ini dan di tempat yang berbahaya seperti itu, masih ada orang yang dapat menyadari pencerahan. Ada banyak jenis pencerahan. Di antara mereka, pencerahan Xiaoyu, seperti Gunung Sueluo, dapat dikatakan kuno dan modern. Ini sangat langka.
Ini adalah komunikasi masa lalu yang punah dari para talenta hebat yang pernah ada di dunia. Jelaskan manfaatnya. Pencerahan semacam ini berusia hampir 1000 tahun. Itu dapat digambarkan sebagai yang paling patut ditiru dan patut ditiru, sehingga pencerahan Xiaoyu ke Gunung Sueluo pada awalnya menyebabkan goncangan Wu Han dan Zheng Xiaogeng di dekatnya, 10 raja dan raja perang. Itu perlu untuk secara pribadi membunuh Xiaoyu. Sensasinya adalah bahwa jika pencerahan itu berhasil, Xiaoyu jarang akan menghadapi kesulitan dalam pertumbuhannya di masa depan. Dia bisa menerobos raja perang, atau bahkan raja-raja, dan berada dalam keadaan pikiran, dan tidak terganggu. Melaju-maju, sekarang pencerahan Xiaoyu adalah semacam persepsi, semacam pencerahan. Pencerahan tentang jenis langit dan bumi tertentu, atau kemacetan yang ditemui dalam jenis kultivasi tertentu, menerobos hambatan dan memiliki segalanya yang baru. Xiaoyu harus melepaskan diri dari kesulitan berpartisipasi dalam pencerahan yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Latihan angin dan hujannya hanya kurang dari 2 tahun setelah menyelesaikan Balongkuan. Namun, Balongkuan telah menyadari gaya kematian, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan pertempuran yang perkasa. Dia tidak pernah bisa memahami awan seperti kabut. Sekarang dia akhirnya melihat kemacetan. Menguasai bagian dalam yang misterius dari awan seperti kabut. Ini mungkin celahnya. Pembicaranya adalah Hawk, kepala keluarga Enlang. Seorang pria parubaya berusia 40-an bersamanya tersenyum pahit, jika saya memiliki kesempatan pencerahan ini sekali, saya akan mati tanpa penyesalan. Jangan bersedih, mari kita hancurkan keluarga Ding, jangan ganggu pencerahan Xiesao. Hawk, kepala keluarga Enlang, tertawa. Dia juga memiliki sedikit rasa iri dan cemburu di hatinya, tetapi dia lebih bersemangat. Karena dia menindas keluarga Enlang. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ding akan binasa. Melihat Xiaoyu begitu kuat, tidak sulit untuk menghancurkan keluarga Mark. Jadi, kota Natania juga merupakan keluarga besar dari keluarga Enlang mereka. Sebuah keluarga besar mengendalikan kota besar, maka keluarga Enlang percaya bahwa dengan menggunakan semua sumber daya, dalam waktu 20 tahun, keluarga Enlang dapat menjadi keluarga besar tingkat kekaisaran seperti keluarga Murong dan keluarga Lu. Dengan tangan terangkat, dia sangat bersemangat, dan pertarungan itu bahkan lebih energik. Pembunuhan gila terus berlanjut. Xiaoyu sepenuh hati merasakan. Matahari bersinar, awan berlalu, awan putih, asap memasak, seolah-olah awan menutupi kabut, dan sinar matahari yang berwarna-warni dibaptis terlebih dahulu, dan kemudian jatuh di bumi. Awan putih terhalang, asap menggantung, cahaya terhalang, dan ketika bayangan tumpang tindih dan berulang kali dibiaskan, mereka membentuk beberapa lapisan, yang terlihat seperti awan, tetapi sebenarnya kabut. Jika kabut, itu adalah lapisan awan. Itu adalah arti sebenarnya dari awan seperti kabut, benar atau salah, benar atau salah, benar atau salah, tidak dapat diprediksi. Panggilan, Xiaoyu menarik napas dan perlahan membuka matanya. Saat ini, melihat momentum Xiaoyu, itu benar-benar berbeda. Itu bukan lagi yang dulu tegang, tidak lagi mendominasi, dan sikap menilai dunia, tetapi seluruh orang telah menyatu dan tidak dapat disentuh. Rasanya seperti ini adalah misteri awan dan kabut. Itu bukan hanya pengembangan keterampilan bertarung, itu juga merupakan perubahan kualitatif seseorang. Xiaoyu dulu terlalu agresif, tetapi hari ini benar-benar berbeda. Bebas, jika Anda berintegrasi ke dunia ini dan mencapai keberadaan abadi itu, itulah yang disebut ketenangan menjadi perawan, bergerak seperti kelinci gila, dan situasi normal. Rasanya seperti orang biasa, tidak ada yang aneh, tetapi begitu Anda menembak, itu adalah pembunuh tragis yang tidak pernah memberi kesempatan pada kehidupan. Berdiri tegak, Xiaoyu melihat ke bawah. Pertarungan terus berlanjut. Ling Daoyuan melakukan transformasi metafisik dari roh misterius. Satu orang berubah menjadi 3, dan Ding Weiran melakukan 3 pertempuran untuk menebus kekurangan kekuatan. Sekarang dia secara bertahap menang, dan yang lainnya telah menjadi pengepungan. Tanpa Biu Zhen dan Zhao Xuanting, Yan Lingwu, yang tidak dihalangi oleh siapapun, adalah senapan yang tak tertahankan. Kemenangan hanya masalah waktu. Melihat situasi ini, Xiaoyu tahu bahwa tidak perlu melakukannya sendiri, dan dia mulai mencari lagi sosok master tingkat raja keluarga Ding. Sekarang, keluarga Ding sedang sekarat, dan orang ini bahkan tidak merasakan sedikit pun kejutan. Luar biasa, Saudara Ling. Apakah raja keluarga Ding ini pernah jatuh?
Xiaoyu bertanya dengan suara keras. Ling Daoyuan menjawab, tidak pernah. 7 hari yang lalu, Raja Ding dan Raja kita membunuh 1036 pukulan. Kita bisa menunggu bantuan Raja dari keluarga Mark untuk bergabung untuk menyerang. Kita tidak ingin pergi tiba-tiba. Itu sangat menentukan. Tidak ada berita. Petik 2. Jadi, keluarga Raja Ding benar-benar mundur. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, tetapi menatap Ding Weiran. Pada saat ini, Ding Weiran tidak lagi terkejut sebelumnya, di bawah badai Ling Daoyuan ada sedikit kebingungan. Untuk menyerah dalam pertempuran sengit, masih ada kemungkinan bahwa keluarga Enlang akan tercengang dan bahkan dimusnahkan, tetapi mereka memilih untuk pergi, dengan sangat tegas. Mengapa? Apa yang dipikirkan Raja Surgawi keluarga Ding? Itu harus ditemukan. Ding Weiran, mulai sekarang, aku menghancurkan semua yang ada di keluarga Dingmu, tetapi aku ingin melihat di mana dia bersembunyi. Xie Aoyu berbicara, dan kemudian gelombang kekuatan mendorong sebuah bangunan berlantai 4 di bawah kakinya. Hancur, dia mengangkat Lei Ling Xuanbing dan mulai menghancurkan keluarga Ding. Namun, Ding Weiran masih tetap diam dan terlibat dengan Ling Daoyuan. Xie Aoyu mendengus dingin, berbalik dan mulai menghancurkan keluarga Ding, dan dia harus dipaksa untuk menganiaya Raja keluarga Ding, dan melihat apa yang dia lakukan berpusat pada bangunan 4 lantai tempat Xiaoyu berada. Xiaoyu berdiri tegak, memegang Lei Ling Xuanbing di tangannya, dan memotong halaman di sisi kiri. Memotong dengan satu tebasan, pedang itu terang benderang. Cahaya listrik ungu, api ungu, disertai cahaya dingin Lei Ling Xuanbing yang membuatnya tidak mungkin membuka matanya, jatuh ke halaman antar. Boom! Dalam satu gerakan, halaman berubah menjadi puing-puing. Xiaoyu melirik Ding Weiran dengan dingin. Dia hanya menggoyangkan tubuhnya sedikit, dan dianiaya oleh Ling Daoyuan untuk sementara waktu, lalu dia bertarung dengan ganas lagi, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aneh, Xiaoyu begitu keras hati seolah-olah dia berhati besi. Terlepas dari itu, dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya ke kiri di depan halaman. Itu juga terbalik, dan api dan kilat mengelilingi api, terbakar dan berubah menjadi abu. Gesek, menempati udara, Xiaoyu tampaknya membunuh para dewa di penghujung hari dan melakukan serangan yang menghancurkan di semua halaman keluarga Ding. Setiap tetes pedang akan hancur di suatu tempat, dan ada beberapa orang sementara itu. Para penguasa keluarga Ding ada di sini. Di luar, orang-orang itu bahkan belum mencapai tingkat metamorfosis. Bagaimana mereka bisa menghentikan serangan satu kali Xiaoyu? Selama lebih dari 10 pedang berturut-turut, keluarga Ding hampir hancur total. Tetapi masih belum ada keluarga Raja Ding yang muncul. Wajah Xiaoyu menjadi lebih suram, karena ia menemukan masalah dan menembak dengan cara yang merusak, menghadapi mereka yang melawan, tetapi tidak ada wanita dan anak-anak muda di bawah 30 tahun di keluarga Ding. Saudara Ling, berikan dia padaku, kamu pergi dan bunuh yang lain. Xiaoyu bernyanyi. Ling Daoyuan tertawa keras. 3 sosok terbang keluar dan bekerja sama dengan Patriark Hawk dari keluarga Enlang untuk melancarkan pengepungan terhadap para penguasa keluarga Ding. Xiaoyu melangkah keluar dari kehampaan. Momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Napas yang melonjak meresap ke sekelilingnya. Ding Weiran yang tertindas memiliki wajah pucat dan perawakan yang kurus. Dia hanya sedikit lebih buruk dari ranah Xiaoyu. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Ling Daoyuan? Semangat juangnya sangat besar, dan bagaimana bersaing dengan Xiaoyu. Keterampilan bertarung luar angkasa, kekacauan. Tubuh Xiaoyu jatuh, hanya 2 meter di depan Ding Weiran. Kekuatan mentalnya segera menjadi aktif, dan vitalitas langit dan bumi dalam beberapa ratus meter juga membengkak dengan hebat, mengembun, membentuk kekuatan berdarah yang mengerikan. Ini adalah teknik pertarungan luar angkasa. Xiaoyu sekali lagi menyadari misteri ruang dari keterampilan bertarung ruang ini. Kekuatannya telah lama melampaui periode aslinya, dan jauh lebih kuat daripada waktu reinkarnasi abadi dan teknik pertarungan kekuatan dari pengumpulan naga pertempuran ke-18. Setelah memotong dan melawan naga, begitu pertunjukan dilakukan, dengan kekuatan Zhao Xuanting, ia masih perlu mengandalkan bantuan hampir 10 master untuk dengan enggan memecahkannya. Ding Weiran sendiri adalah masa kejayaan dan ia tidak ingin memecahkannya. Jangan sengaja bunuh diri dengan meracuni. Di hadapanku, racun apapun mengerikan. Xiaoyu mengangkat jari kelingking kirinya, yang merupakan jari dewa obatnya yang terkenal.
Pengekangan ruang juga menahan kekuatan dan tubuh Ding Weiran. Sekarang ia tidak dapat melakukan apapun kecuali berbicara. Ding Weiran tetap diam. Aku hanya mengajukan 3 pertanyaan kepadamu, dan jika kamu menjawab, aku akan membiarkanmu pergi. Xiao Yu berkata dengan ringan. Ding Weiran mencibir, aku tidak akan mengatakannya. Xiao Yu tidak peduli, dia melanjutkan, pertanyaan pertama, mengapa Raja Keluarga Ding tiba-tiba melepaskan kesempatan untuk menghancurkan keluarga Enlang dan memilih untuk mundur? Pertanyaan kedua, di mana dia mundur? Pertanyaan ketiga, di mana menantu perempuan Anda dan tuan muda Anda yang berusia di bawah 30 tahun? Kamu membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Ding Weiran mengerang. Pada saat ini, perlawanan para penguasa keluarga Ding itu telah melemah hingga titik beku, dan kerumunan yang terbunuh, kepala klan Enlang Hawker mendatangi Xiao Yu. "Xie Sao," kata Hawk dengan hormat. Xiao Yu mengangguk dan berkata, sejak hari ke-7, setelah pertempuran Raja Ding dengan Raja Anda, apakah ada perilaku yang tidak biasa dalam keluarga Ding? Misalnya, anak-anak muda dari keluarga Ding memiliki banyak tanda-tanda akan keluar. Hauke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saat itu, keluarga kita sedang menghadapi krisis. Kalau-kalau, aku mengirim banyak orang untuk mengawasi keluarga Ding dan Mark secara terpisah. Begitu mereka ingin menyerang keluarga kita, lebih baik bersiap terlebih dahulu. Jadi aku yakin sama sekali tidak ada tanda-tanda akan keluar dari keluarga Ding, tapi... Petik 2. Tapi apa? Kata Xiao Yu. Sepertinya beberapa tuan muda di keluarga Ding telah kembali. Hawk mengerang. Ya, tapi beginilah masalahnya, beberapa keluarga Ding mereka di Kaisar Turo telah kembali. Tidak keluar, tapi kembali. Tidak ada seorang pun sekarang. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap Ding Weiran. Sepertinya sesuatu pasti telah terjadi pada keluarga Dingmu, dan itu seharusnya terjadi selama pertempuran dengan para tuan dari keluarga Enlang. Pada akhirnya, yang tercerahkan adalah bahwa kamu lebih baik mati daripada berbicara, mungkin harus ada godaan yang tak tertandingi untuk keluarga Dingmu. Dia melambaikan tangan, saudara Ling, tangkap dia. Baiklah, Ling Daoyuan setuju. Selain Ding Weiran yang dikendalikan, ada 3 Master Ding yang keras kepala. Patriark, kita pergi. Daripada mati, tidak akan pernah tertangkap. Ketiga master itu menembak satu demi satu, alih-alih menyerang Ling Daoyuan dan yang lainnya, tetapi malah menusukkan senjata di dada mereka ke dada mereka. Kecepatan dan tekad hati mereka mengejutkan Xiao Yu dan yang lainnya. Lebih baik mati daripada berkata. Ini benar-benar mengejutkan, bunuh diri yang begitu menentukan. Rao adalah Xiao Yu dan yang lainnya yang telah melewati badai, tidak bisa tidak gemetar. Ding Weiran tampak seperti biasa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian. Ding Weiran, kamu bahkan tidak memiliki perubahan suasana hati. Hawk berkata dengan heran, bahkan merasakan sedikit ketakutan. Orang-orangnya mati di depannya seperti ini tanpa perasaan. Apakah ini masih manusia? Bahkan orang-orang kejam yang mengaku membunuh Tuhan dan mencari nafkah dengan membunuh, saya khawatir mereka tidak dapat melakukan ini. Ding Weiran mencibir, ketika keluargaku kembali, ini adalah hari ketika keluarga Enlangmu binasa. Pulang, kau sama sekali tidak pergi, Ding Weiran, jangan coba-coba membodohiku, sekarang aku akan membakar keluarga Dingmu menjadi abu dengan api. Aku akan melihat di mana mereka bersembunyi. Dengan marah, beranikah kau? Ding Weiran tampak kuno. Oke, Xiao Yu dan Hauke saling memandang dengan tercengang. Tentu saja, api itu dapat membakar keluarga Ding, tetapi jika mereka memiliki lorong di area keluarga Ding yang mengarah keluar, mereka akan dikirim pergi secara rahasia, atau ada ruang bawah tanah rahasia, yang tersembunyi di dalamnya, secara alami tidak takut pada api. Mengapa Ding Weiran seperti ini? Hei, kau takut api? Baiklah, kalau begitu aku akan membakar rumah Dingmu. Hauke tertawa. Xiao Yu mengangguk sedikit, menatap Ding Weiran dengan dingin. Dengan izin, Hauke segera memerintahkan orang untuk membakar keluarga Ding ini dan mengubahnya menjadi abu sepenuhnya. Nah, wajah Ding Weiran benar-benar berubah. Xiao Yu jelas melihat kepanikan, kengerian, bahkan kegugupan, kekhawatiran, ketakutannya, tetapi dia masih mengepalkan tangannya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aneh, sangat aneh. Ding Wei begitu takut keluarga Ding dibakar awalnya, Xiao Yu bertanya-tanya tentang perilaku Ding, dan sekarang dia bahkan lebih terkejut.
Beberapa bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Semua orang mati. Anda takut pada pantat, tetapi Ding Weiran adalah ketakutan. Itu adalah keengganan dan kemarahan dari lubuk hati saya. Ding Weiran, apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, semua orang mati. Selama anggota keluargamu masih hidup, tidak bisakah keluarga Ding didirikan dengan cara yang sama? Kata Xiaoyu. Ding Weiran melihat mayat-mayat orang yang berdiri di tanah, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak tertahankan. Ekspresi ini membuat Xiaoyu sangat lucu. Ketika mereka bunuh diri, Anda Ding Weiran tidak merasakan apa-apa, dan semua orang mati, tetapi itu hanya terbakar, dan dia merasa tak tertahankan. Apa alasannya, Ding Weiran? Apakah kamu harus berpikir jernih? Dengan perintah, keluarga Ding langsung menjadi abu. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak tahu rahasia apa yang dimiliki Ding Weiran, tetapi melihat bahwa Ding Weiran tampaknya telah ditangkap sore, dia menghajarnya dengan keras untuk melihat bagaimana dia berdiri. Ding Weiran tampak kusut, menatap obor di tangan keluarga Enlang, dan kemudian melihat mayat di tanah, dia akhirnya berkata, aku. Raungan, begitu dia mengucapkan sepatah kata, dia mendengar guntur yang menggelegar. Sosok di kejauhan bergegas menuju tempat ini dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi menilai dari kecepatannya dan jenis penindasan kuat yang dibentuknya, orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak bagus, itu Krensu, tuan keluarga Mark. Mengapa dia datang ke sini? Apakah itu pamannya dan orang tuanya? Hook melihat wajahnya tiba-tiba berubah. Xiaoyu juga tenggelam. Karena orang ini adalah tuan surgawi dari keluarga Mark, maka tuan surgawi dari keluarga Enlang yang menghalanginya untuk datang menyelamatkan tidak akan terbunuh. Ini juga sangat tidak mungkin. Hanya lebih dari setengah jam sebelum dan sesudahnya. Jika Krensu dapat membunuh para master keluarga Enron dalam waktu setengah jam, maka keluarga Enlang mungkin telah hancur sejak lama. Jika tidak, bagaimana Krensu bisa datang? Sebelum dia mengalihkan pikirannya, dia mendengar lolongan panjang dari ujung selatan Natania. Suara itu bergetar ribuan meter dan merupakan suara dua orang. Paman, mengapa dia tidak bisa dihentikan oleh seseorang? Tidak bisakah keluarga Mark masih memiliki master kelas Raja Surgawi? Wajah Hawk berubah drastis. Ling Daoyuan berkata, tidak mungkin. Aku menyelidiki keluarga Mark. Mereka hanya memiliki Krensu sebagai master peringkat Uranus, dan tidak ada master peringkat Uranus kedua. Ini seharusnya dari keluarga lain. Pikiran Xiaoyu melintas sosok He Tianjue. Mungkinkah seorang guru dari keluarga He, atau salah satu keluarga Zhao, atau keluarga Bi, telah tiba? Ini tidak diketahui untuk saat ini, tanyakan saja pada master tingkat kaisar dari keluarga Enlang. Pada saat ini, master tingkat kaisar dari keluarga Mark muncul, dan Xiaoyu harus melawan dirinya sendiri. Yang lain tidak dapat melawan bahkan Yan Lingwu. Dia masih hanya level yang paling rendah. Tanpa keterampilan bertarung yang tak terkalahkan dari naga perang, mustahil untuk bersaing dengan master surgawi. Terlebih lagi, dari momentum ini, Xiaoyu dapat menyimpulkan bahwa meskipun dia juga seorang master bawahan dari kelas Raja Surgawi, jika Krensu ini menghadapi Pat yang dipenggal olehnya di awal, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Saya khawatir kekuatan orang ini, saya khawatir telah mencapai tepi terobosan, diharapkan menjadi raja kelas menengah. Saudara Ling, tinggalkan Ding Weiran. Perintah Xiaoyu. Ling Daoyuan menatap Krensu, dan tahu bahwa mereka dapat menandingi, dan dia dan Ding Weiran ditangkap oleh Hawk. Orang-orang lain di Unicom melangkah mundur, tetapi tidak pergi, tetapi berdiri di kejauhan, tetapi Yan Lingwu berdiri. Di atas gerbang atas, dia ingin melihat sendiri pertarungan antara Xiaoyu dan Master Surga, berharap untuk terinspirasi. Naik ke udara, Xiaoyu berdiri di udara, menatap dingin ke arah Master Surgawi keluarga Mark Kronsu yang disinai oleh cahaya listrik, dan mengencangkan Lei Ling Xuanbing di tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan perang yang menjulang tinggi. Junior, keluar. Krensu itu jelas tidak menaruh Xiaoyu di matanya, atau tidak mengenali identitasnya, jadi ketika dia melihat bahwa seseorang akan menantangnya, tetapi dia masih sangat muda, dia tidak bisa menahan tawa, dan melambaikan kekuatan yang sangat besar. Memancar darinya, menyapu. Dia menembak sesuka hati, tetapi memiliki kekuatan untuk mempermalukan para master paling suci. Hanya ada satu perbedaan level antara level Uranus dan level paling suci.
Kekuatannya benar-benar berbeda. Master yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di level paling suci sepanjang hidup mereka. Mereka tidak dapat mengambil langkah itu. Dulu Xiao Yu masih remaja di kota Langya, ia ingin sekali mencapai level Raja Surgawi suatu hari nanti, dan orang terkuat di kota Langya saat itu hanyalah metamorfosis. Sekarang ia harus bertarung melawan para penguasa surga. Pergelangan tangan Xiao Yu terbalik, dan Lei Ling Xuanbing juga tampak menyapu dengan santai. Cahaya pisau ungu segera bersiul keluar dari Lei Ling Xuanbing. Boom! Ketika pedang itu lewat, kekuatan agung itu segera terpisah. Sedikit cahaya mengenai Krensu. Apa? Krensu melirik Xiao Yu dengan bodoh, tangan kanannya agak kosong, dan gelombang kekuatan melesat keluar. Mengenai titik cahaya itu, ia menatap Xiao Yu dengan sedikit curiga. Terputus. Yang mengejutkannya, pukulannya tidak pernah mematahkan bilah pedang itu. Kali ini, Krensu benar-benar terkejut, dia harus menembak lagi. Bagaimana Xiao Yu bisa melepaskan kesempatan ini? Master Uranus kuat, tetapi dia terlalu sombong. Krensu tidak menaruh perhatian padanya, itu adalah kesalahan besar, jadi dia kehilangan kesempatan. Perisai rusak. Xiao Yu menggabungkan pedang menjadi pedang, berubah menjadi perisai dan memotong pertahanan, dan bertindak seperti pertempuran terampil yang mengerikan antara langit dan bumi. Ikuti titik itu. Sikat. Krensu buru-buru menghindari bilah cahaya kecil itu, dan setelah dia melewatinya, pedang panjang yang tajam muncul di tangannya, jelas Xiao Yu membuatnya merasakan krisis. Ledakan. Kedua pedang itu saling beradu. Mars terciprat. Pada saat yang sama, mereka mundur ke belakang, dan ketika Klensus melihat lagi pedang di tangannya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ada janggut di pedang suci di tangannya. Ditebas oleh Lei Ling Xuanbing. Xiao Yu tertawa lama sekali. Sebelum bertarung dengan Pat, dia sepenuhnya mengandalkan Battle Dragon Break. Tanpa keterampilan bertarung ini, menghadapi Pat, dia dipukuli sampai mati, tetapi sekarang dia tidak menggunakan Battle Dragon Break menghadapi Krensu, yang lebih baik dari Pit, tetapi dia masih tidak kalah dari orang ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Xiao Yu, mata Krensu meledak. Xiao Yu tertawa dan berkata, "Aku Xiao Yu." Dalam tawanya yang liar, peperangan itu bahkan lebih arogan. Keterampilan bertarung, pedang terbang tak terbatas. Xiao Yu mengayunkan pedang dan memotong lagi. Dengan satu tebasan, 7 lampu pisau tiba-tiba muncul, dijalin menjadi jaring pisau yang aneh, menutupi dunia dengan Krensu, membuatnya tidak bisa menghindar sama sekali. Krensu sedikit menghina, dan kesombongannya juga menyatu. Dengan lambaian tangannya, pedang tajam itu menggambar setengah lingkaran di depan Xiao Yu dan menyebar. Papa. 7 bip, ketujuh lampu pisau dipotong, tidak ada yang tetap sempurna. Ini semua dalam perhitungan Xiao Yu. Jika keterampilan bertarung seperti itu dapat mengancam Klensus, maka Klensus bukanlah master kelas surgawi, tetapi yang paling suci. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba datang. Semangat bertarung seluruh tubuh dipadatkan pada Lei Ling Xuanbing, dan dengan potensi untuk membuka dunia, dia menebas, menghancurkan langit, dan menghancurkan semua arah, semuanya dalam pedang ini. Pisau ini mengejutkan para penonton seperti Yan Lingwu. Pisau ini membuat Feng Yun berubah warna. Pisau ini membuat matahari dan bulan menjadi kusam. Ketika pedang itu keluar, sebuah retakan terbuka di langit, dan kekuatan dahsyat Biyu Zhen, Zhao Xuanting, dan He Tianjue yang datang semuanya mengubah wajah mereka. Mereka bertanya pada diri mereka sendiri yang tak tertandingi. Mengaum, Krensu berteriak liar dan menebas dengan pedang. Ia menyerang dengan pedang, seperti seekor naga yang berlayar keluar dari laut, memicu gelombang besar. Ia seperti manusia dewa, menunjuk ke arah pegunungan. Kedua pria itu bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang melebihi mata telanjang dari kedua arah, seperti bayangan pedang lightsaber. Sikat, ledakan yang dimaksudkan tidak terjadi, dan keduanya benar-benar lewat. Tidak baik, sebuah teriakan keluar dari mulut Krensu mendengar seruan Klensu, hati semua orang melonjak tak terkendali. Jika Xiao Yu membombardir Pat di depan menara pengamatan bintang Kaisar Sila dan ribuan orang, mereka baru saja mendengarnya, ada skeptisisme, dan sekarang Klensus berseru, dan tiba-tiba mereka merasakan kontraksi di hati mereka. Pada akhirnya apa yang terjadi? Semua orang dengan putus asa melihat gelombang kekuatan yang kuat. Tetapi ternyata ujung sapuan Xiao Yu sepenuhnya palsu. Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Krensu, lagi pula,
ada celah besar di antara keduanya dalam pertempuran. Kecuali jika Anda menggunakan keterampilan bertarung yang paling mengerikan, Anda dapat menebus kekurangan ini. Oleh karena itu, gerakan mengejutkan Xiao Yu adalah merayu Klun Su untuk menyerang dan membunuh dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat pedang kedua pria itu menyerang, Xiao Yu tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya dan menggunakan, seperti awan seperti kabut. Dia melayang seperti awan, seperti kabut berkumpul. Di bawah pedang yang mengejutkan itu, Xiao Yu tampak berkabut dan tidak yakin, dan melewati ketiak Klan Su, menghindari pukulannya yang kuat. Keduanya lewat. Kekuatan klan sepenuhnya ada pada pedang itu. Xiao Yu menarik kembali, tetapi dia tidak memimpin. Pada saat dia salah, Xiao Yu mengangkat kaki kirinya, dan tiba-tiba meledak, kekuatannya yang dahsyat berkumpul di kakinya. Kaki yang menggelegar, tanpa sengaja, tampaknya ada ribuan bayangan kaki yang bergetar, tetapi dengan satu saat, itu adalah kekuatan kaki guntur yang paling kuat, menanamkan semangat juang Xiao Yu, dan dengan ganas keluar. Oh! Salah satu kakinya mengenai pinggul Klan Su. Sungguh mengherankan bahwa para master kelas raja ditendang di depan umum. Tubuh Klan Su berputar tak terkendali, dan menghantam tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang tulang ikan herring, membuat tanah bergetar. Haha, Xiao Yu tertawa keras. Orang-orang di sekitar semuanya ngeri. Bahkan jika rumor itu benar, mereka belum pernah menyaksikannya. Setelah melihat ini, Xiao Yu bahkan memberikan Klan Su, seorang master kelas Raja Surgawi, kepada Fei Fei. Aku bisa membayangkan keterkejutannya. Biu Zhen, Zhao Xuanting, dan He Tianjue saling melirik, semua melihat ketakutan yang tak terbayangkan di mata masing-masing. Hubungan mereka dengan Zheng Batian secara alami jauh lebih dekat. Kekuatan Zheng Batian juga sangat jelas. Meminta Zheng Batian untuk bertarung dengannya, bahkan jika kalah, dapat mendukungnya untuk sementara waktu, tetapi di hadapan Klan Su, mereka bahkan tidak akan dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka dan akan dikalahkan. Anda dapat merasakan bahwa gunung-gunung itu begitu tinggi sehingga Xiao Yu menendang mereka. Tiran pedang, dia benar-benar gila. He Tianjue bergumam pada dirinya sendiri. Zhao Xingting berkata dengan tegas, jangan biarkan dia keluar dari kota Natania hidup-hidup. Orang ini tidak akan mati. Dia akan dipromosikan menjadi kaisar perang sebelum Zheng Shao dan Wu Tiantian. Kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Keluarga Hu telah campur tangan, bagaimana kita bisa melakukannya? Biu Zhen berkata dengan suara yang dalam. Saya yakin Anda akan punya solusinya, kata Zhao Xuanting. Mata Biu Zhen bersinar dengan cahaya aneh. Dia menatap keluarga Ding yang sudah hancur. Harusnya ada rahasia di keluarga Ding yang menjadi alasan utama keluarga Hu turun tangan. Kali ini kedatangan para senior keluarga Xiao adalah sebuah kecelakaan dan itu terjadi untuk membebaskan kita dari dilema. Jika seseorang datang lagi, menurutmu apa yang akan terjadi pada keluarga Hu? He Tianjue mencibir, mungkin tidak demikian. Jumlah orang di keluarga Hu yang mendukung Zheng Shao tidak sedikit. Ada juga beberapa pendukung Wu Dongtian. Jika kita mengabaikan peringatan mereka dan ada para ahli senior yang datang, itu mungkin bukan tidak mungkin. Ini terlalu berisiko. Kita semua tahu situasi keluarga Hu. Kekuatan keluarga mereka telah melampaui kekuatan gabungan dari 2 keluarga besar dari 8 keluarga besar di zaman kuno. Bahkan lebih kuat, begitu mereka menyinggung mereka, konsekuensinya tidak terpikirkan. Lebih baik berpisah sendiri. Biu Zhen tersenyum tipis. Bisakah seseorang menggunakannya tanpa orang-orang kita sendiri? Zhao Xuanting dan He Tianjue keduanya tersenyum. Mereka tahu bahwa Biu Zhen sudah memikirkan cara untuk membunuh Xiao Yu di sini. Bum bum bum, gelombang kekuatan besar meletus di lubang tulang ikan herring yang hancur. Dalam sepotong kerikil yang berterbangan, Klan Su terbang keluar dari tanah, dan ada darah di sudut mulutnya, wajahnya pucat, jelas kaki Xiao Yu sangat mahal. Kamu berani menipu. Klan Su menyeringai. Xiao Yu tertawa dan berkata, lucu sekali kamu begitu bodoh karena kamu telah menjadi seorang prajurit. Kamu telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dan kamu masih bisa dibodohi. Lucu sekali. Hidung Klan Su bengkok. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yu berani maju ke depan ketika menghadapi orang kuat seperti dia. Keberanian Xiao Yu membuatnya menjadi seorang pemimpin. Mulai saat ini, kamu tidak memiliki kesempatan. Klan Su perlahan mengangkat, pedang suci di tangannya bersinar dengan lingkaran cahaya hijau, dan lubang udara pedang menembus dunia.
Kekuatan teror itu berpusat pada Clensus, dan tubuhnya bergetar hebat, lalu dia menyerang lagi. Saat itu Clensu bagaikan aurora. Luar biasa, dengan segala kekuatannya, tidak ada kekuatan nyata dari penguasa Raja Surgawi, dan ini hanya terlihat. Menghadapi Clensus saat ini, bahkan jika dia mencapai level tertinggi dari level suci, Xiao Yu hanya bisa menggunakan Battle Dragon Breaking jika dia tidak memiliki keterampilan bertarung seperti awan, tetapi sekarang berbeda. Clensu meledak, tubuh Xiao Yu sedikit bergetar, dan di mata semua orang, Xiao Yu menjadi sangat tidak nyata dan kabur, seolah-olah itu bukan keberadaan yang sebenarnya. Awan itu menyilaukan, dan aku mulai mendeteksinya, tetapi tidak bisa memegangnya di tanganku. Ini adalah awan dan kabut. Mereka adalah udara, dan mereka tidak terlihat. Sikat, dengan goncangan pedang, Clensu langsung melewati sosok Xiao Yu, tetapi tanpa usaha apapun, dia menerobos. Saat dia bergegas, Xiao Yu muncul 3 meter jauhnya. Ini adalah misteri sebenarnya dari awan dan kabut. Itu adalah hantu. Hantu jenis ini sama sekali berbeda dari hantu biasa. Hantu umum palsu, tetapi yang ini tidak dapat melihat yang benar dan yang salah di dalamnya. Kekuatannya tidak pernah disadari oleh Clensu, dan Anda dapat memikirkan bagaimana perubahan yang benar dan yang salah. Jika Anda menganggapnya benar, maka dia salah. Jika Anda menganggapnya salah, maka dia benar. Benar atau salah semuanya ada dalam pikiran lawan, tetapi kendali Xiao Yu dari garis tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dipecahkan. Dia muncul lagi dan mengangkat Thunder Ling Xuanbing. Keterampilan bertarung Kaisar. Kaisar menguasai semua kehidupan dan kematian. Dengan perintah, seluruh keluarga dipotong, dan seluruh keluarga, tua dan muda, tidak memiliki pengecualian. Begitu keterampilan bertarung ini keluar, Xiao Yu seperti tangan yang menari, generasi raja yang bersin di kekaisaran. Kekuatan yang sombong tiba-tiba menyerang. Terbang menjauh dengan sikap yang terkutuk. Boom, langit bergerak, semua master mundur, dan cahaya ungu langit tiba-tiba melahap Clensu. Boom boom boom, dalam suara guntur, seluruh keluarga Ding tiba-tiba berubah menjadi abu. Semua mayat dan semua rumah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan reruntuhan. Bagaimana dengan Clensus? Pikiran seperti itu muncul di benak sekelompok orang. Mereka membuka mata lebar-lebar dan melihat ke tempat Clensu menghilang, tetapi ada puing-puing, bahkan tidak ada gambar pribadi. Clensus sudah mati, dibunuh oleh Xie Zhao. Itu benar, aku tidak melihatnya. Suara-suara yang tidak dapat dipercaya datang dari keluarga Enlang, satu persatu, saling memandang dengan ngeri dan menatap Xiao Yu, yang berdiri dengan bangga di langit. Bunuh Raja Surgawi. Apakah ini pertanda kebangkitan generasi muda? Intimidasi Xiao Yu sekali lagi menghalangi mereka, dan Clensu menghilang. Apakah tidak ada sisa, atau apakah dia berani melarikan diri, dan tidak berani keluar? Tidak ada yang tahu, tetapi Clensu setidaknya gagal, yang merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Pergi, Bi Yuzhen mendesah. Sementara semua orang terkejut, Bi Yuzhen, Zhao Xuanting, dan He Tianjue berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tercepat, dan kepergian mereka hanya membuat yang lain khawatir. Xiao Yu mendengus dingin, dan mengejar dengan pisau. Tidak peduli siapa ketiganya, mereka adalah yang terbaik dalam keluarga, terutama Bi Yuzhen. Wanita itu sangat cerdas sehingga dia tidak berada di bawah Gao Jie, tetapi hanya bertabrakan sedikit, sehingga Xiao Yu memiliki perasaan menghadapi Yun Mengyao. Anda harus tahu kehidupan Xiao Yu. Tidak sedikit yang memiliki kebijaksanaan besar. Kecuali Dewa Yin yang bergengsi Gaming De, Yun Mengyao adalah yang terkuat. Bi Yuzhen mengingatkannya pada Yun Mengyao. Dapat dilihat bahwa Xiao Yu sangat mementingkannya dan memiliki kesempatan untuk secara alami membiarkan wanita ini tetap hidup. Bahaya dicekik di buayan. Begitu dia dalam kondisi prima, kilatan aurora akan dipancarkan. Oh, yaitu, ketika hatinya bergerak, tanah tiba-tiba meledak, sesosok tiba-tiba muncul dari tanah, orangnya terkelupas, seluruh tubuhnya lusuh, penuh luka, dan malu, tetapi melihat penampilannya dan mengamati momentumnya, Wang Jiqiang Clensu tidak diragukan lagi. Begitu dia muncul, dia menebas dengan pedang. Sapuan, cahaya pedang meledak, mundur, Yan Lingu berteriak kaget, tiba-tiba ledakan kekuatan yang luar biasa meledak ke dalam tubuhnya, dan kekuatan itu akan menyatu ke satu titik, senjata penguasa api malam di tangannya. Sekelompok api hitam mengamuk, dan langsung berkumpul di senjata ajaib di tangan mereka.
Yan Lingu memegang kedua senjata dan tiba-tiba bergerak maju. Terputus. Dia melepaskan satu tembakan, dan senjata pemadam kebakaran malam itu berubah menjadi kilat hitam, tiba-tiba mengenai cahaya pedang yang disapu Klensu. Cahaya pedang terputus dari ujung senjata. Itu benar-benar diganggu oleh Yan Lingu. Pukulan tunggal ini membuat hati Klensu menjerit. Tuan-tuan muda ini benar-benar manusia sialan. Bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan untuk mengancam hidupku? Bahkan si Aoyu pun berteriak keras. Jian Guang terputus tetapi tidak menghilang. Bagaimanapun, kekuatan Yan Lingu terbatas. Jian Guang, yang terbagi menjadi dua bagian, bersiul dan terbang keluar. Melemahnya kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Yah, mendengar peringatan dari Yan Lingu, Ling Daoyuan dan yang lainnya juga bereaksi sangat cepat dan menghindar. Mereka tidak memiliki kekuatan si Aoyu, dan kekokohan Yan Lingu, mereka hanya bisa menghindar. Puff, kilatan cahaya dingin berlalu. Ling Daoyuan dan yang lainnya melarikan diri, tetapi Ding Weiran, yang dipegangnya, tidak pernah melarikan diri. Dia dibelai oleh ujung Jiang Wang, dan kepalanya yang besar terbang menjauh. Dia mencetak 2 poin dan mati di tempat. Ketika si Aoyu berbalik, sudah terlambat, dan Klensu berubah menjadi Aurora, dan dia menghilang bersama Biu Zhen, He Tianjue, dan Zhao Xuanting. Mengudara dan diturunkan. Melihat 2 poin pertama Ding Weiran, si Aoyu hanya menghela nafas, dia melambaikan tangannya, membiarkan orang-orang menyatukan kepala dan tubuh Ding Weiran, dan meletakkannya di reruntuhan. Patriark, ada sesuatu yang perlu aku ganggu, kata si Aoyu. Berani, terlepas dari perintah Xie Sao, keluarga Enlangku akan pergi ke api dan tidak melakukan apa-apa. Hok, kepala keluarga Enlang, bahkan rendah hati. Menyaksikan penampilan luar biasa si Aoyu dengan matanya sendiri membuat Klensu tidak berani bertarung lagi dan memilih untuk melarikan diri. Dia hanya punya satu ide. Ini untuk leluhurnya. Si Aoyu tidak peduli, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang terpenting. Mulai sekarang, Patriark diminta untuk mengirim master tingkat tua dari keluarga untuk memimpin beberapa master untuk menjaga di sini dan melihat apakah akan ada keluarga Ding. Xie Aoyu berkata, ya, aku mengirim tetua keluarga untuk secara pribadi menunggu di sini. Dia adalah negara yang paling suci, dan dia yang paling berhati-hati. Hauke segera setuju. Xie Aoyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hauke, kepala keluarga Enlang, tinggal dan memesan barang-barang, dan dia bersama Yan Lingu dan Ling Daoyuan pergi ke keluarga Enlang. Setelah pertempuran ini, semua orang sedikit kelelahan dan perlu istirahat sebentar. Dan situasi saat ini telah membuat kedua belah pihak sedikit takut satu sama lain. Di pihak keluarga Mark, tampaknya mereka datang untuk membantu. Mereka adalah penguasa kelas raja, surgawi. Mereka memiliki Kronsu, si Aoyu yang bersaing lebih lemah. Jadi kedua belah pihak perlu menyesuaikan diri. Keluarga Mark, dengan runtuhnya keluarga Ding, para penguasa keluarga Enlang yang bertanggung jawab untuk menahan keluarga Mark juga pergi saat air surut, dan semua anggota inti berkumpul di aula keluarga Mark. Yang duduk di tengah bukan lagi Tuan Celtics dari keluarga Mark, tetapi seorang pria parubaya yang tampaknya berusia awal 40-an. Untungnya, saudara Xiao datang ke sini, kalau tidak, ini benar-benar berbahaya. Klensu menghela napas, semangatnya sedikit lemah, dan keinginannya sedikit tertekan. Pria parubaya yang bernama saudara Xiao mengerutkan kening dan berkata, benarkah si Aoyu mengalahkanmu? Klensu mengangguk canggung. Si Aoyu benar-benar sangat kuat. Aku telah menghubungi Napet. Kekuatannya berada pada jarak tertentu darimu. Awalnya si Aoyu beruntung menang dengan keterampilan bertarung yang kuat dan tak tertandingi. Kata pria parubaya itu, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku akan melakukan 2 trik dengannya tanpa cedera. Petik 2. Jika saudara Xiao menembak, masih ada peluang tertentu. Kata Kronsu. Xiao Wu mengangkat alisnya dan mendapat kesempatan, tetapi aku masih punya kesempatan. Dia menatap Krensu dan Sen berkata, apakah kamu takut-takut pada si Aoyu? Kamu bisa bertahan hidup dari keterampilan bertarungnya yang terkuat, dia seharusnya tidak menerimamu lagi, dia memiliki kemampuan untuk melawanku. Perasaan, dia mengira si Aoyu telah menggunakan trik itu untuk membunuh keterampilan bertarung, dan Biu Zhen dan yang lainnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Mereka secara alami tahu bahwa nirwana si Aoyu berevolusi dari tinju naga,
tetapi itu bukanlah yang mengalahkan Klan Su. Kakak Xiao, kamu salah. Kata Klan Su. Aku salah. Kata Xiao Wuxiang ragu-ragu. Klan Su tersenyum pahit, dia bertarung denganku dan tidak menggunakan tinju naga dari awal hingga akhir. Orang yang mengalahkanku pada akhirnya seharusnya adalah keterampilan bertarung kaisarnya dari harta karun kaisar. Xiao Wushu mengangguk dan berkata, keterampilan bertarung kekaisaran dikabarkan sangat kuat. Itu adalah keterampilan bertarung yang tak terkalahkan, tetapi itu mungkin. Tetapi yang benar-benar mengalahkanku bukanlah teknik bertarung ini, melainkan teknik bertarung fisik yang dia gunakan. Di bawah teknik bertarung fisik ini, aku merasa seperti dia sedang mempermainkannya, dan dia sama sekali tidak bisa membuatnya menjadi ancaman, kata Klan Su. Ketika Xiao Wushu mendengar ini, wajahnya berubah. Apakah kamu sedang bermain? Master bermartabat dari kelas Raja Surgawi, dan menyentuh tepi terobosan, dia memasuki tempat tengah Raja Surgawi dalam hidupnya, dan kemudian memperpanjang rentang hidup hampir 100 tahun, tidak masalah. Orang sekuat itu benar-benar sedang dimainkan. Seperti yang diketahui Xiao Wushu, dia akan membuat terobosan. Dia harus membuat terobosan dalam 1 atau 2 tahun terakhir dan menjadi master kelas menengah Raja Surga. Hanya master tingkat lanjut yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Dia benar-benar sekuat itu, kata Xiao Wushen dengan polos. Klan Su mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba suasana di aula menjadi sangat menyedihkan. Akankah Klan Su bermain? Jadi bagaimana mereka mengatasinya? Rasa krisis tertindas di hati mereka. Ketika Xiao Yu muncul, dia hampir menghancurkan keluarga Ding dengan bantuan satu orang. Jika kekuatan ini ditujukan pada mereka, bagaimana dia akan menghadapinya? Yu Zhen, bagaimana menurutmu? Xiao Hu terluka, mata semua orang tiba-tiba terfokus pada Bi Yu Zhen. Bi Yu Zhen, yang dianggap oleh Zheng Batian sebagai lengannya, jelas merupakan Tian Jiao yang tak tertandingi. Kata-katanya, belum lagi di sini, ada di keluarga Bi, dan bahkan aliansi Zheng Xiao. Tidak sulit untuk membunuh Xiao Yu, kata Bi Yu samar-samar. Mata Xiao Wuxiang menjadi cerah. Bicaralah dan dengarkan. Bagaimanapun, Bi Yu benar-benar melihat kekuatan Xiao Yu dengan matanya sendiri, dan itu adalah pertarungan. Dia juga mengatakan bahwa dia jelas memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Suasana di lobi agak aktif. Saya percaya bahwa kekuatan Xiao Yu dapat mengalahkan senior Klan Sus, tetapi itu hanya 80% pasti. Jika dia berhadapan dengan Xiao, itu hanya 5 atau 5 poin. Jika kita memiliki master tingkat menengah di lapangan, Xiao Yu pasti akan kalah. Kata Bi Yu Zhen perlahan, Raja kelas menengah, meminta bantuan dari keluarga. Xiao Wushu mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya. Ini tidak baik, Yu Zhen, kamu harus tahu bahwa bukan hanya keluarga Hu yang maju, tetapi yang lebih penting, master kelas raja kita masih terlalu sibuk untuk menangani banyak hal penting. Setiap hal ini mungkin terkait dengan apakah kita bisa menang pada akhirnya. Aku juga baru saja pergi karena terobosan akan keluar setengah tahun yang lalu, berharap menemukan kesempatan untuk menerobos. Kali ini, itu benar-benar kebetulan bahwa bukan keluarga yang mencoba mengirimku. Bi Yu Zhen secara alami tahu bahwa belum lagi master tingkat raja, aku khawatir master tingkat suci telah terperangkap dalam banyak hal, ditambah kebutuhan untuk memiliki master di keluarga masing-masing. Lagi pula, dalam situasi saat ini, siapa yang berani menyimpulkan bahwa satu pihak tidak akan serius tinju menyerang salah satu keluarga? Saya tentu tahu bahwa pendahulu kali ini adalah kebetulan, tetapi kita juga dapat menggunakan kekuatan orang lain. Bi Yu Zhen berkata sambil tersenyum, seperti keluarga Lu. Zhao Xuanting dan He Tianjue saling melirik, dan kemudian menyadari bahwa Bi Yu benar-benar tersenyum. Ternyata dia membunuh dengan pisau. Keluarga Lu, semua orang tahu, keluarga Lu melekat pada keluarga Shining, sedangkan keluarga Shining melekat pada keluarga Han, yang termasuk dalam keluarga Wu Han. Keluarga Lu dan keluarga Murong yang melekat pada keluarga Ling adalah dua yang paling kuat di Kekaisaran Turo. Keluarga besar, tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yu berpartisipasi dalam final kompetisi pemuda daratan. Karena keluarga Lu curang, Xiao Yu mengambil kesempatan untuk membunuh dua master kelas Raja Surgawi, dan kemudian dalam perjalanan untuk membunuh Xiao Yu, dia dipenggal dan dibunuh oleh 3 orang. Ruma bukan lagi lawan dari keluarga Murong, tetapi mereka membenci Xiao Yu. Kamu ingin menyebarkan berita itu ke keluarga Lu, dan meminta keluarga Lu untuk mengirim master untuk membunuh Xiao Yu. Xiao Hushan berkata,
Biyu Zhen tertawa, tepat sekali, penguasa atas keluarga Lu dipenggal oleh Hoshino. Sekarang yang terkuat adalah dua penguasa menengah raja. Mereka pasti akan meninggalkan satu untuk menjaga keluarga. Lalu jika kamu tahu bahwa Xiao Yu datang sendirian bagaimana menurutmu, Natania? Tentu saja dia akan datang dan membunuh balas dendam. He Tianjue mengiyakan. Ya, kota Natania dan Turodi hanya berjarak 1 hari. Jika penguasa Uranus bergegas di jalan, aku khawatir itu akan tiba dalam 2 jam. Biyu Zhen tertawa. Aku pikir kita akan menyebarkan berita sekarang, paling cepat besok malam, pasti akan ada penguasa kelas Raja Surgawi. Xiao Wuxiao tertawa dan berkata, jika orang ini datang, ditambah aku dan Klensus, bukan hanya keluarga Enlang yang pasti akan mati, tetapi bahkan Xiao Yu pasti akan mati. Suasana yang awalnya tertekan akhirnya menjadi hidup. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Dari depresi kemauan hingga tinju, bagaimana Xiao Yu bisa bertarung melawan 3 raja besar. Biyu Zhen kemudian mundur dengan tenang, memberi isyarat kepada Zhao Xuanting dan He Tianjue. Keduanya segera bangkit dan mundur, dan bertemu Biyu Zhen di luar. Ada apa? He Tianjue bertanya. Biyu Zhen berkata, apakah kamu pernah memperhatikan penampilan Ding Weiran? Yah, itu aneh. He Tianjue mengangguk. Ini lebih dari sekadar aneh, ini luar biasa. Biyu Zhen mengangkat alisnya. Aku curiga mereka pasti punya rahasia, dan rahasia ini begitu besar sehingga keluarga Ding dapat menggunakan genosida untuk merahasiakannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata He Tianjue. Senyum muncul di wajah Biyu Zhen. Sangat mudah. Minta saudara Zhao untuk memimpin 20 pembunuh dan pergi ke reruntuhan rumah Ding untuk menyembunyikannya. Jika tidak perlu, biarkan saudara Zhao tinggal di sana dan mengamati. Zhao Xuanting mengerutkan kening, lalu tampak memikirkan sesuatu, lalu mengangguk, baiklah. Dia pergi. Ketika dia pergi, He Tianjue berkata dengan tidak dapat dijelaskan, apakah kamu menemukan sesuatu? Saudara He percaya bahwa pendahulu Xiao Wushu kebetulan ada di sini. Biyu bertanya tanpa menjawab. He Tianjue membeku. Ketika dia datang, dia sangat menarik. Biyu tersenyum dan berjalan pergi. Aku akan beristirahat. Hanya ada sedikit jejak punggung yang baik. He Tianjue menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Karena Biyu benar-benar tidak mengatakannya, dia tidak dapat menahannya. Siapa yang membuat status Biyu terlalu tinggi, dia hanya bisa menuruti perintahnya. Aula keluarga Enlang. Setelah Perang Dunia Pertama, keluarga Ding jatuh. Meskipun situasi ini agak tidak terduga, itu juga membuat keluarga Enlang bersemangat. Setelah ditekan selama berhari-hari, mereka akhirnya mengeluarkan napas yang tidak enak. Pada saat ini, pesta sedang disiapkan. Semua orang membicarakannya, terutama adegan di mana Xiao Yu mengalahkan Klensu. Setiap orang yang menyaksikannya mengacungkan jempol, kegembiraan, pemujaan, dan ekspresi. Hanya Xiao Yu yang tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli. Dalam hatinya, penampilan aneh keluarga Ding selalu melekat, seolah-olah keras kepala di tenggorokannya, bagaimana mungkin dia tidak lupa, bahkan ingin duduk di reruntuhan keluarga Ding secara langsung. Xie Sao, aku menghormatimu untuk minum. Jika Xie Sao tidak ada di sini, aku khawatir keluarga Enlang sudah mati. Itu adalah Dr. Lux, penguasa surgawi keluarga Enlang. Xiao Yu berkumpul dan tersenyum, para senior telah memenangkan hadiah. Tidak, Drox berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah bermain melawan Klensus ratusan kali. Sejak awal bocah itu, sampai sekarang, dia tidak pernah mencetak kemenangan. Kekuatannya berada di atasku, dan aku harus mengandalkan Xie Sao untuk menghancurkan keluarga Mark. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh, lalu berdenting dengannya. Mereka berdua minum, yang lain melihat percakapan mereka, dan mereka semua tenang dan mendengarkan dengan saksama. Adapun Yan Lingwu, dia sudah selesai makan sejak lama dan kembali mencerna apa yang dia pelajari hari ini. Senior dapat mengenali orang-orang yang berperang denganmu di depan keluarga Mark. Xiao Yu bertanya, dan dia ingin tahu tentang lawan-lawannya. Drox berkata, namanya Xiao Wushu. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkata, apakah itu keluarga Xiao lagi? Ya, keluarga Xiao. Drox mengangguk. Pada titik ini, 8 keluarga kuno adalah yang paling rendah hati. Keluarga Xiao, yang jauh lebih rendah hati daripada keluarga Liu, telah muncul di kota Natania. Xiao Yu bertanya, bisakah para senior percaya bahwa mereka benar-benar ada di sini?
Satu orang bisa mempercayainya, dua orang tidak mempercayainya. Drox berkata dengan tegas, ya, jangan percaya. Xiao Yu menjulurkan bibirnya. Bahkan jika Xiao Wushu datang sendiri, dia berkata secara pribadi, aku sama sekali tidak percaya dia akan datang ke sini secara kebetulan. Kebetulan, jika kedua keluarga Xiao datang satu demi satu, aku khawatir itu bukan lagi kebetulan. Setidaknya Xiao Yu tidak percaya, terutama setelah melihat kinerja keluarga Ding yang luar biasa. Xiao Yu tidak percaya bahwa itu akan menjadi kebetulan bahwa keluarga Xiao datang ke sini. Apa yang disembunyikan dalam keluarga Ding? Sayang sekali sekarang mereka tidak mendapat berita apapun. Saya hanya berharap para master yang menunggu keluarga Enlang di reruntuhan Ding dapat menemukan sesuatu. Dorong cangkir untuk perubahan cahaya, perjamuan tidak akan berakhir sampai dini hari. Satu orang menunggu sampai tidak ada yang mabuk. Dalam periode yang luar biasa ini, mereka tentu harus berhati-hati untuk mencegah keluarga Mark datang menyerang. Setelah pergi bersama Drox, Xiao Yu berjalan ke kamar yang telah diatur untuknya. Xie, Ling Daoyuan menyusul dari belakang. Xiao Yu berkata, ada apa dengan saudara Ling? Tepat sebelum saya menerima berita dari keluarga, Ling Guansheng telah kembali ke keluarga. Ling Daoyuan mengatakan pesan yang membuat Xiao Yu merasa salah. Kembali, Xiao Yu berkata dengan bingung. Ling Daoyuan mengangguk. Itu adalah pesan yang diberikan Ling Xuanyuan kepadaku. Itu sama sekali tidak salah. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ayahku juga membuat alasan untuk menemuinya di masa lalu. Berita ini membuat Xiao Yu merasa sedikit bingung. Dia tertawa, saudara Ling, apa maksudmu? Jangan bilang, Ling Guansheng mereka mengambil inisiatif untuk menyerah. Sama sekali tidak mungkin. Tekad mereka adalah untuk memecah keluarga Ling daripada berkompromi. Jika mereka menyerah, saya khawatir mereka harus mengambil kesempatan ini untuk berinvestasi di kota suci dan bertindak sebagai Zeng Batian untuk hari lain. Jelas, saya tidak percaya mereka akan mengetahuinya. Mengapa begitu? Kata Xiao Yu. Ling Daoyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak bisa mengetahuinya. Bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yu bahkan lebih sulit untuk mengatakan apapun. Dia belum pernah melihat Ling Guansheng sama sekali. Seperti apa kepribadian dan kekuatannya, dan tidak jelas bagaimana cara menilainya. Ngomong-ngomong, Ling Guansheng selalu bersama keluarga Mark atau keluarga Ding. Xiao Yu bertanya dengan santai. Ling Daoyuan berkata, keluarga Ding. Keluarga Ding, apakah selama ini menginap di rumah keluarga Ding? Kata Xiao Yu. Tidak, awalnya di rumah keluarga Mark, tetapi kemudian dia menginap di rumah Ding. Dia pergi sehari sebelum kedatanganmu, tetapi aku bahkan tidak tahu kapan dia pergi. Jadi aku menyimpulkan bahwa rumah Ding pasti memiliki jalan rahasia yang mengarah keluar. Jalan Ling sangat jauh. Bukankah itu ada hubungannya dengan keluarga Ding? Xiao Yu bergumam dalam hatinya, dia tidak patah semangat, dan berkata, aku tahu, aku harap orang-orang dari keluarga Enlang dapat menemukan jalan rahasia itu. Kemudian mereka berpisah. Xiao Yu memasuki halaman silang. Ini adalah tempat di mana keluarga Enlang membuat pengaturan khusus untuk Xiao Yu dan Yan Lingwu. Itu adalah tempat terbaik untuk keluarga Enlang. Xiao Yu melirik kamar sebelahnya, yang merupakan kamar Yan Lingwu. Yan Lingwu masih berlatih, dan tidak beristirahat. Dia tidak bisa menahan tawa. Yan Lingwu dapat dianggap orang gila. Dia melangkah ke kamarnya. Oke, begitu Xiao Yu menyentuh pintu kamar, dia berhenti dan mengerutkan kening, melihat ke sekeliling kamar. Dia mendengar dua suara napas yang sangat lemah, dan akan sangat sulit untuk menemukannya kecuali telinganya terbuka. Apakah keluarga Mark melakukan serangan balik? Apakah mereka ingin melakukan serangan diam-diam? Hati Xiao Yu terangkat, dia menenangkan pikirannya, dan mengulurkan tangan serta mendorong pintu. Terima kasih, apakah kamu belum masuk? Saat itu, sebuah suara yang dikenalnya terdengar dari kamar. Xiao Yu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat hanya dua orang di dalam kamar, keduanya berusia sekitar 20 tahun. Terima kasih, Bing Ge. Di dalam kamar, Zhou Zhenwang dan Bing Ge sangat mengesankan. Terima kasih, terima kasih. Keduanya berjalan mendekat sambil tersenyum. Xiao Yu tertawa dan ikut berpelukan erat dengan mereka. Dia tidak menyangka bahwa keduanya juga akan datang ke kota Natania. Ketiganya kembali duduk. Setelah beberapa saat bercerita,
Xiao Yu tahu bahwa Bingge dan Raja Zhou Zhen sudah berada di alam yang paling rendah. Mereka awalnya akan menonton kota bulan. Alhasil, mereka mendapat berita di jalan. Mereka datang untuk dua tujuan. Satu tentu saja untuk membantu Xiao Yu, dan yang lainnya adalah untuk mengirim sesuatu. Inilah yang diminta oleh para senior Raja Kayu Tianlou dan Raja Kayu Tianxin untuk kami kirimkan kepadamu. Bingge mengeluarkan sebuah kotak kayu dari cincin angkasa. Kotak itu panjangnya sekitar 1,7 meter. Itu antik dan memiliki dua pohon yang diukir di atasnya. Itu tampak seperti tubuh Raja Kayu Surgawi dan Raja Hati Kayu Surgawi. Polanya jelas, seolah-olah itu nyata. Itu adalah kotak yang menyampaikan kehidupan yang kaya. Napasnya harum dan segar. Xiao Yu mengambil kotak itu dan melirik mereka berdua. Kedua lelaki itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua menatap kotak itu. Kalian berdua masih menjualku. Xiao Yu tertawa, dan dia mengulurkan tangan untuk melepaskan kunci kotak itu dan perlahan membuka penutup kotak itu. Napas kehidupan yang kuat tersampaikan bersamaan dengan niat yang tajam. Bulan jatuh, teriak Xiao Yu dengan matanya yang cerah. Di dalam kotak ini, ada pisau bulan yang agung. Pisau ini telah digunakan selama lebih dari setengah tahun di kota suci oleh Raja Tentakel dan Raja Hati-Hati. Dia tidak pernah menggunakannya. Pada saat itu, lelaki tua itu berkata bahwa Xiao Yu memiliki pisau ini di tangannya, dan jika dia memilikinya jaminan, kita tidak dapat benar-benar melepaskan diri dan menerima pertempuran hidup dan mati. Tanpa pertempuran hidup dan mati, Anda tidak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Sekarang, melalui pertempuran hidup dan mati, Xiao Yu bersikeras untuk pindah dari level pelangi ke level paling suci dalam setengah tahun ini. Ini jelas merupakan kinerja yang sangat tidak normal selama ribuan tahun. Demikian pula, ini juga merupakan prestasinya setelah kehilangan jaminan Moonfall Supreme Heavenly Blade. Hari ini, kembalinya Moon Meteor Knife hanya menunjukkan bahwa Xiao Yu telah benar-benar melepaskan dirinya. Bahkan jika ada pedang surgawi seperti itu, dia akan tetap berjuang untuk hidup dan mati, karena sekarang Xiao Yu berdiri di ketinggian yang berbeda, dia akan menjadi penguasa Raja Surgawi, dan bahkan jika dia memiliki Moonfall Heavenly Sword, itu bukan lagi jaminan mutlak, dan dengan pisau ini, dapatkah efektivitas tempur Xiao Yu dimaksimalkan? Xiao Yu membelai pisau bulan dengan lembut dan berbisik pada dirinya sendiri, mulai saat ini, aku akan membawamu berkeliling dunia dan tersenyum dengan bangga mengelus bulan. Suasana hati Xiao Yu menjadi kesal. Tampaknya merasakan suasana hati Xiao Yu yang bergejolak, dan lingkaran cahaya hijau samar muncul dari meteorit bulan itu. Wu Ruoiwei bertemu untuk menanggapi Xiao Yu. Itu harus benar-benar lahir, untuk bersaing dengan banyak master, untuk mencapai reputasi yang luar biasa. Raja Zhou Zhen dan Bingge saling memandang dan mengangguk diam-diam. Mereka juga tahu tentang Moonfall. Pisau ini disebut pedang Raja Surgawi pertama. Ia memiliki kekuatan kelas dunia yang mengabaikan pertahanan. Dapat dikatakan bahkan lebih kuat. Siapa yang menjadi lawan sejak saat itu? Meletakkan pisau tertinggi Raja Bulan, Xiao Yu mengambil sepasang tombak dari cincin luar angkasa. Panggil. Begitu Bingge melihat sepasang tombak itu, napasnya tiba-tiba menjadi berat, dan dia telah melihat bahwa sepasang tombak itu memiliki sifat ganda es dan api, dan dia ingin berpasangan dengan mereka. Untuk waktu yang lama, Bingge memiliki atribut ganda es dan api. Terlalu sulit dan sulit untuk menemukan senjata yang tepat. Senjata umum, bahkan senjata suci, dapat membawa banyak atribut, yang dapat dikaitkan dengan Bingge. Dua jenis atribut bermusuhan, senjata atribut tunggal apapun, tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang terkuat, tetapi akan dikekang, jadi dia masih menggunakan senjata biasa yang bahkan tidak sebagus senjata suci. Ini adalah tombak Binghuo, yang aku dapatkan dari Gunung Sueluo. Xiao Yu membuangnya. Bingge, sekarang ini milikmu. Meraih tombak Binghuo, wajah Bingge menunjukkan kegembiraan. Dia membelai Frostfire dengan lembut dan bergumam, bayi yang baik. Seorang pria kuat memperlakukan senjata seolah-olah seorang satir sedang menghadapi wanita cantik, yang tak terlukiskan dan tak terkendali. Bingge secara alami mendambakan senjata yang cocok. Tombak es dan api ada di tangannya, dan dia bahkan mengembangkan keinginan kuat untuk bertarung. Oh, sepasang tombak ini ada di tangan, dan kekuatan bertarungnya pasti akan berlipat ganda. Zhou Zhenwang tertawa. Dia dan Bingge melakukan perjalanan di sepanjang jalan dan saling belajar.
Yang terbaik adalah kekuatan bertarung Bingge dan atribut ganda es dan api. Itu membuat pusing. Bingge tertawa, aku benar-benar ingin segera menemukan seseorang untuk bertarung. Set, Xiaoyu buru-buru mengangkat jarinya ke bibirnya. Jangan perkenalkan, kurasa orang di sebelah akan datang kepadamu dan bertarung denganmu. Melihat perilaku Xiaoyu, Bingge dan Raja Zhou Zhen sama-sama berani bersikap aneh. Bingge bertanya, ada apa? Siapa yang ada di sebelah? Ketika kami datang, seseorang sepertinya sedang berlatih di sebelah. Yan Lingwu, kata Xiaoyu. Setelah mendengar nama itu, Bingge segera menutup mulutnya dan menyingkirkan tombak es dan api. Aku tidak ingin bertarung lagi. Bahkan Zhou Zhenwang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika ada orang yang terbaik saat itu, saya khawatir Yan Lingwu adalah yang kedua. Kedua, Xiaoyu dan Zhou Zhenwang hampir tahu kepribadian Yan Lingwu yang suka berperang, sehingga banyak orang diam-diam menyebut Yan Lingwu sebagai orang gila. Ketiganya mengobrol sebentar. Xiaoyu berkata, kamu datang ke sini, dan tidak seorang pun tahu bahwa aku butuh sesuatu untuk membantu. Katakan saja, Raja Zhou Zhen berkata. Xiaoyu mengatakan rahasia keluarga Ding, dan akhirnya berkata, saya harap kamu akan memantau di dekat keluarga Ding secara langsung dan memperhatikan untuk melihat apa yang terjadi. Menurutmu, keluarga Xiao tampaknya diarahkan pada keluarga Ding, dan bahkan dengan mengorbankan aliansi Zheng Xiao, dapat dilihat bahwa rahasia keluarga Ding seharusnya sangat menakjubkan. Zhou Zhen Wangdao, saya khawatir itu menggemparkan. Xiaoyu memikirkan rahasia keluarga Ding, gerakan rahasia keluarga Xiao, dan bahkan tidak mengirim para master teratas agar tidak menarik perhatian orang lain. Dalam situasi ini, karena campur tangan keluarga Hu akan menarik perhatian semua pihak jika kekuatan teratas muncul, cara terbaik adalah mengirim yang tidak mencolok adalah cara kerajaan, sehingga orang luar tidak akan memperhatikan dan datang ke Natani. Kota Asia juga yang terkuat, dapat dikatakan luar biasa. Zhou Zhenwang dan Bingge segera mengangguk. Setuju. Mereka datang secara rahasia dan tidak ada yang tahu bahwa itu cocok untuk masalah ini. Akan lebih baik bagi Xiaoyu untuk memperhatikannya secara pribadi. Namun, identitasnya terlalu sensitif. Adapun Yan Lingwu, mari kita lupakan saja. Zhou dan Bing pergi. Mereka pergi ke reruntuhan rumah Ding. Xiaoyu merasa tenang. Dia bukannya tidak percaya pada para tetua keluarga Enlang. Kuncinya adalah bahwa bagaimanapun juga, mereka masih bukan orang kota suci. Terkadang mereka selalu merasa tidak nyaman. Zhou dan Bing, jangan lihat mereka. Xiaoyu, master tingkat rendah, percaya bahwa jika mereka sekarang bertemu Pat, mereka juga memiliki harapan untuk menang, tetapi mereka semua termasuk di antara para pemimpin generasi muda yang paling luar biasa di dunia. Tidak peduli siapa orangnya, itu sebanding dengan Yan Lingwu. Dengan tembakan mereka, Xiaoyu tidak lagi khawatir, dan tidur nyenyak malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tak lama setelah dia bangun, dia melihat bahwa Yan Lingwu telah berlatih di bawah matahari terbit, dan ketika sosok itu bergetar, jika ada peri yang berkibar dan berkibar, dia tiba. Apakah kamu ingin bertarung? Aku makan camilan tadi malam. Yan Ling menari. Xiaoyu mengangkat kepalanya, meregangkan pinggangnya, dan berkata, cuacanya bagus hari ini. Berbalik dan pergi, Yan Lingwu yang marah menggertakkan giginya. Bertengkar denganmu. Tidak ada yang perlu dilakukan, selama presiden ini ditetapkan, aku pasti akan bertengkar denganku setiap hari di masa depan, aku tidak punya waktu luang, gumam Xiaoyu. Setelah dia selesai mencuci, Ling Daoyuan sudah datang untuk mengundangnya makan malam. Kakak Ling, tidakkah kamu perlu melakukan ini? Xiaoyu tertawa, bahkan sarapan bersama. Ling Daoyuan tertawa, kamu tahu kapan kamu pergi? Dia agak misterius. Xiaoyu pergi bersamanya, dan sebelum dia sampai di tempat itu, Xiaoyu mendengar suara yang sangat familiar, dan berkata dengan suara penuh dan magnetis itu, aku, ombak melawan langit, surga tak tertandingi, satu-satunya di bumi, menyerap 18 pengalaman Da Qingsheng yang lalu mengklaim sebagai yang terbaik, menciptakan cintaku dan yang terbaik, tetapi jika wanita yang ingin aku lawan di langit tidak pernah bisa melarikan diri, kamu harus tahu, apa ini? Ini pesona. Petik 2. Hei, Laulang, kamu telah mendekati 199 kali. Jika kamu tidak berhasil, tidak bisakah kamu tetap rendah hati? Ini membuatku merasa sangat malu. Jangan bilang aku mengenalmu di masa depan. Ini adalah Lin suara awan yang bergerak.
Semuanya 199 kali. Aku berkata Lao Lang, kamu terlalu buruk, tetapi Lao Lin hanya mengejarnya sekali dan memenangkan Qiluo. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar suara keduanya kegembiraan yang luar biasa, melangkah masuk ke ruangan. Terima kasih lama, Lang Zhantian dan Lin Dongyun berteriak bersamaan. Ketiga pria besar itu tiba-tiba berpelukan, tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka, Ling Daoyuan juga sedikit iri. Ini adalah ekspresi perasaan yang sebenarnya. Mereka telah mengalami persaudaraan sejati hidup dan mati bersama. Bagaimana kabar kalian berdua? Xiao Yu tiba-tiba menghentikan topik pembicaraan, menatap mereka berdua dengan bodoh, dengan sedikit keraguan dan sedikit keterkejutan. Kamu, apakah kamu yang paling suci? Lang Zhantian tertawa dan berkata, rata-rata. Lin Dongyun juga tersenyum. Xiao Yu benar-benar terkejut. Berbicara tentang bakat, Lang Zhantian dan Lin Dongyun sangat bagus, tetapi dengan siapa mereka bisa dibandingkan? Jika mereka berada di depan Yan Lingwu, Bing Ge, Zhou Zhenwang, Shao Jie, Dele dan yang lainnya, mereka masih kalah, hanya dapat dianggap sebagai yang terbaik, jauh dari bakat bawaan Yan Lingwu. Tetapi mereka telah mencapai tingkat yang paling suci. Setara, dengan Yan Lingwu dan yang lainnya Lang Zhantian dan Lin Dongyun maju dengan sangat tidak normal. Xiao Yu tidak dapat mempercayai matanya. Mereka telah membuat kemajuan yang sangat cepat. Kecepatan ini sudah sebanding dengannya. Anda tahu, Xiao Yu mendapatkan hasilnya sekarang setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara hidup dan mati. Lao Xie, ini benar-benar terjadi. Lin Dongyun menyesap anggur, dan dia mengulurkan tangan untuk menyeka noda di sudut mulutnya. Kami tahu bahwa bakat kami akan sedikit lebih rendah, tetapi situasi saat ini sudah hancur. Itu mungkin akan dihilangkan. Tidak hanya itu tidak akan membantu Anda di Pulau Malaikat, tetapi itu mungkin menjadi beban bagi Anda. Jadi setelah saya kembali dengan Lao Lang, kami memutuskan untuk bereinkarnasi. Pembaptisan reinkarnasi. Sebuah seruan datang, tetapi Ling Daoyuan. Dia tidak percaya melihat Lang Zhantian dan Lin Dongyun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berani memilih upacara pembaptisan pengorbanan yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, dia juga menghilangkan sedikit kecemburuan bahwa keduanya baru saja menjadi alam yang paling rendah. Beberapa orang hanya mengaguminya, dan dia dapat mengubah dirinya dari dalam keluar melalui baptisan samsara, yang layak mendapatkan rasa hormat dari hatinya. Itu juga memberinya dorongan. Haruskah saya mengikuti siklus baptisan itu? Apa itu upacara baptisan sakramental? Xiao Yu bertanya. Lang Zhantian tertawa, itu hanya upacara baptisan kecil. Melihat ini, Xiao Yu menatap Ling Daoyuan. Ling Daoyuan berkata, mari kita bicarakan. Yang disebut pembaptisan reinkarnasi adalah ritual pembaptisan yang paling sulit dan berbahaya di antara semua keluarga kuno dan alien. Sejauh yang saya tahu, keluarga Ling kami berjumlah 5.300. Dalam sejarah 1 tahun, hanya 1 orang yang selamat, dan leluhur akhirnya mencapai level Raja Perang. Dia menenangkan diri dan melanjutkan, ritual kelahiran kembali adalah reinkarnasi kehidupan. Apa itu reinkarnasi? Kematian adalah reinkarnasi. Ritualnya adalah membuat seseorang di ambang kematian, merasakan kematian, mengalami siklus hidup dan mati, memahami makna hidup, memahami misteri kematian. Hanya dengan memahami makna hidup dan mati, seseorang dapat merasakan hidup dan mati. Ini adalah kemampuan untuk memahami seseorang. Anda tidak dapat mengandalkan tipu daya, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Mereka yang telah memilih ritual pembaptisan reinkarnasi di masa lalu semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi mereka terjebak di sini dan tidak dapat melewati level tersebut. Baptisan, rasa sakitnya, seperti mencabik-cabik seseorang hidup-hidup, lalu menggabungkannya kembali. Ini adalah rasa sakit fisik. Pada akhirnya, ini adalah yang paling mengerikan. Kemudian transformasi bakat, menggunakan ritual pengorbanan reinkarnasi, menerima aura langit dan bumi, membuka kebijaksanaan, seolah-olah janin dibuka secara paksa. Proses ini tidak bisa rumit, dan kekuatan eksternal tidak berguna. Itu hanya mengandalkan ego, dan lebih pada keberuntungan, kalau sial, mati saja. Setiap level dan setiap penjelasan membuat Xiao Yu merasakan kengerian baptisan samsara. Sungguh tak tertahankan. Kuncinya adalah level terakhir, yaitu keberuntungan. Kalian berdua, Xiao Yu mengulurkan tangan dan menepuk bahu mereka berdua,
bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Dia secara alami tahu bahwa tidak masalah apakah mereka membawa masa depan keluarga masing-masing atau memiliki keinginan mereka sendiri, tetapi satu hal yang sangat dia ketahui. Keduanya memilih upacara baptisan sakramental, yang disusun oleh Xiaoyu-nya. Perjalanan ke Pulau Malaikat Suci sangat penting, dan itu adalah bagian terpenting dari kekuatan di daratan. Hubungan antara Lang Zhantian, Lin Dongyun dan Xiaoyu harus memastikan keselamatan mereka. Jika kekuatan keduanya tidak baik, maka itu akan menjadi beban, dan Xiaoyu akan lelah, tetapi sekarang dia dapat memberikan Xiaoyu bantuan yang paling kuat. Upacara baptisan samsara benar-benar mengalami reinkarnasi dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Itu mengubah dasar-dasar seseorang dengan kebijaksanaan tertinggi, keberanian besar, ketekunan besar, dan keberuntungan besar. Ling Daoyuan berterima kasih kepada saudara, dan tidak pernah melayani siapapun. Hari ini, saya melayani. Ling Daoyuan melangkah maju dan memberikan hadiah yang dalam kepada mereka berdua. Setelah reinkarnasi, saya terlahir kembali, keberanian yang luar biasa, ketekunan yang luar biasa, keberuntungan yang luar biasa. Ling Dao jauh di belakang. Hanya mereka yang dapat membuat Ling Daoyuan merasa begitu emosional adalah Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Xiaoyu juga terkesan. Dia tidak menyangka bahwa kedua pria itu benar-benar berpikir seperti itu. Sejak saat itu, saat dia tumbuh dewasa, selama dia tidak mati di tengah jalan, Lang Zhantian dan Lin Dongyun tidak akan lebih lemah dari Shao Jie, Zhou Zhenwang dan yang lainnya, dan bahkan lebih kuat. Tidak diketahui, bagaimanapun juga, mereka benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi besar. Ketekunan. Hanya dengan ketekunan seperti itu kita dapat mencapai sesuatu. Tidak ada yang berhasil dalam semalam, dan tidak ada yang berhasil tanpa mengalami angin dan hujan. Bahkan jika ada, keberhasilan hanya dapat dikatakan sebagai gelembung. Selanjutnya, semua orang makan sarapan. Yan Lingu juga datang, dan pergi ke reruntuhan rumah Ding bersama sekelompok orang untuk melihat. Atas penampilan aneh rumah Ding, Ling Daoyuan juga menemukan bahwa beberapa di antaranya tidak pantas. Bersama Ling Guansheng, ia bahkan menyerahkan kota Natania dan kembali ke keluarga Ling. Itu juga membuatnya sedikit merenungkan, dan pasti ada alasannya. Mereka datang ke reruntuhan rumah Ding. Kepala keluarga Enlang, Hao Ke, telah menggantikan yang lebih tua dan datang ke garnisun secara pribadi. Ketika ia melihat Xiaoyu dan yang lainnya datang, ia segera menyambutnya. Apa yang kamu temukan? Xiaoyu bertanya. Hao Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada perubahan di sini. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan melihat ke depan. Benar saja, tubuh Ding Weiran masih ada di sana, dan tubuh keluarga Ding lainnya juga ada di sana, yang tampak sangat suram. Adapun Zhou Zhenwang dan Bing Ge, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Menurut permintaan Xiaoyu, jangan muncul, mereka dapat memantau secara rahasia. Wow, wanita cantik. Lang Zhantian menjerit aneh dan menarik perhatian semua orang. Mereka berbalik dan melihat bahwa Bi Yuzhen, yang mengenakan mantel merah, juga dikumpulkan oleh seorang master keluarga Mark untuk mencapai reruntuhan rumah Ding, hanya berjarak 30 meter dari mereka. Bi Yuzhen melirik medan perang dan tidak peduli. Dia menoleh ke Xiaoyu dan mengangguk sedikit. Xiaoyu juga mengangguk. Oh Xie, siapa dia? Lang Zhantian bertanya. Bijia Bi Yuzhen, kata Xiaoyu. Ketika Lang Zhantian mendengarnya, dia menyeringai dan menyeringai, ternyata itu adalah keluarga Bi. Melihat kasih sayangku dan membawanya pergi, biarkan keluarga Bi menyerahkan Zheng Batian dan beralih ke kota suci kita. Lin Dongyun mengumpat sambil tersenyum, hentikan delusi. Xiaoyu tidak peduli dengan mereka, tetapi dia berpikir bahwa Bi Yuzhen juga memperhatikan keluarga Ding. Jelas, mereka tidak tahu rahasia yang disembunyikan oleh keluarga Ding. Itu benar-benar mewakili keluarga Xiao yang datang ke sini secara diam-diam untuk rahasia ini, terlepas dari status aliansi dengan keluarga Zheng. Kedua belah pihak aneh dengan rahasia keluarga Ding. Jadi meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, mereka tidak punya niat untuk melakukan apapun. Mereka melihatnya, tetapi seseorang dari keluarga Enlang buru-buru berbisik kepada Hulk, kepala keluarga Enlang, dan pemandangan ini secara alami jatuh ke mata semua orang. Xiaoyu mendengar semuanya, dan wajahnya berubah.